Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Adi Jody Nenggolan, NIM 31833220006. Di sini saya akan membahas mengenai tugas rutin saya yang ketiga. Di sini saya mengambil jurnal yang berjudul Kemampuan Resolusi Konflik Interpersonal dan Urgensinya pada Siswa. Penulis dari jurnal ini yaitu Vika Nadia, Eri Mariha, dan Wirodati. Jurnal ini yaitu berjenis jurnal pendidikan sosiologi dan ditulis pada tahun 2020. Sistematika jurnal. Yang pertama, judul Kemampuan Resolusi Konflik Interpersonal dan Urgensinya pada Siswa. Yang kedua, nama penulis yaitu Vika Nadia, Eri Mariha, dan Wirodati. Yang ketiga, abstrak. Konflik merupakan salah satu bentuk interaksi sosial yang seringkali ditanggapi secara negatif, sehingga penyelesaiannya bersifat destruktif. Konflik dapat diselesaikan secara konstruktif melalui resolusi konflik. Mengetahui gambaran kemampuan resolusi konflik pada siswa sangat penting dalam penerapan pendidikan resolusi konflik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei exploratory. Subjek penelitian terdiri dari 90 orang siswa SMA Negeri 2 Cimahi dengan teknik probability sampling. Data diperoleh dan dikumpulkan melalui angket langsung tertutup. Hasil penelitian menunjukkan, yang pertama, mayoritas siswa memiliki kemampuan resolusi konflik yang baik, ditandai dengan nilai skor kemampuan resolusi konflik yang tinggi, dan penyelesaian konflik interpersonal dilakukan secara mandiri. Yang kedua, kemampuan resolusi konflik yang paling dominan adalah komunikasi. Yang ketiga, kemampuan resolusi konflik yang masih rendah adalah kemampuan mengolah emosi. Kemampuan resolusi konflik dapat dipadukan dengan penerapan nilai luhur budaya Indonesia agar generasi selanjutnya mampu menjadi agen perdamaian sekaligus melestarikan kebudayaan Indonesia. Penelitian ini memiliki implikasi pada siswa, guru, dan sekolah untuk meningkatkan kemampuan resolusi konflik interpersonal pada siswa. Yang keempat, kata kunci, kemampuan resolusi konflik, konflik interpersonal, dan siswa. Yang kelima, pendahuluan. Inti dari pendahuluan pada jurnal ini adalah konflik yang terjadi di kalangan remaja biasanya berupa konflik interpersonal. Konflik interpersonal disebut juga dengan konflik antar pribadi. Menurut Setiadi dan Kori pada tahun 2011 halaman 353, konflik antar individu adalah konflik sosial yang melibatkan individu di dalam konflik tersebut. Konflik ini terjadi karena adanya perbedaan atau pertentangan atau juga ketidakcocokan antara individu yang satu dan individu yang lain. Masing-masing individu bersikukuh mempertahankan tujuannya atau kepentingannya masing-masing. Sekolah merupakan lembaga sosial yang idealnya menghadirkan iklim yang kondusif. Iklim dan lingkungan yang suportif pada siswa berdampak pada proses belajar yang maksimal, sehingga siswa dapat berprestasi. Namun, kenyataannya, perilaku bullying dan tawuran masih sering terjadi di sekolah. Hal ini berbahaya bagi perkembangan psikis siswa dan kemungkinan penurunan prestasi karena proses belajar yang tidak nyaman dan maksimal. Konflik yang dilakukan siswa tak jarang menggunakan kekerasan verbal maupun fisik, sehingga bentuk pelampiasan rasa kesal atau kekecewaan terhadap sesuatu yang tidak sesuai harapan dan melibatkan situasi emosional. Yang keenam, metode. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian dilakukan di SMA Negeri 2 Cimahi dengan responden yang berjumlah 90 orang. Responden merupakan peserta didik pada tingkat 1 dan 2 tahun ajar 2019 sampai 2020 yang terdiri dari 47 orang kelas 10 dan 43 orang kelas 11. Responden yang terlibat berasal dari kelas IPA dan IPS, baik laki-laki maupun perempuan dengan latar belakang ekonomi, sosial, budaya, dan agama yang beragam. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan kuesioner atau angket, observasi, dan studi literatur. Angket dalam penelitian ini digunakan peneliti sebagai alat utama dalam memperoleh data. Sedangkan observasi dan studi literatur digunakan peneliti sebagai teknik sekunder atau pendukung dalam pengumpulan data.
atau Bungin tahun 2005. Yang ketujuh, pembahasan. Data di lapangan menunjukkan 60% responden menyatakan sering mengalami konflik dalam skala tahunan. Domain konflik pada 60% siswa SMA Negeri 2 Cimahi terjadi antar teman dan 2% memiliki konflik dengan pacar. Konflik interpersonal ini wajar terjadi karena di lingkungan sekolah remaja dihadapkan dengan berbagai macam perbedaan seperti budaya, bawaan kebiasaan keluarga, dan cara bersosialisasi. Pada masa remaja awal, masih terjadi peralihan sikap dan penyesuaian diri, maka konflik interpersonal dalam kelompok tak jarang bersifat emosional yang muncul akibat kemampuan, kebutuhan, bakat, minat, kepribadian, maupun latar belakang lingkungan yang berbeda. Adapun domain konflik kedua, yaitu 36%, terjadi antar siswa dengan keluarganya. Hal ini dapat terjadi seiring dengan perkembangan remaja yang mulai intensif bersosialisasi dengan teman sebayanya. Mereka menemukan nilai-nilai baru dan berbeda dari nilai yang ditanamkan dari keluarga sehingga terjadi perbedaan keinginan orang tua dan perilaku remaja. Selain domain pertemanan dan keluarga, 2% siswa menyatakan pernah memiliki konflik dengan guru. Pada ranah ini dapat dijelaskan bahwa remaja masih memiliki ego tinggi dan ketidakstabilan emosi, sehingga seringkali mereka memunculkan perilaku melawan ketika diberikan masukan oleh guru. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa konflik yang sering terjadi pada remaja, khususnya siswa, adalah konflik interpersonal. Konflik interpersonal merupakan konflik yang terjadi dalam hubungan sosial antar individu atau antar kelompok, sehingga dapat disebut pula sebagai konflik sosial. Menurut Maktub 2 tahun 2008 halaman 14. Yang kedelapan, kesimpulan. Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kemampuan resolusi konflik pada siswa SMA, terkhususnya di SMA Negeri 2 Cimahi, sudah baik, ditunjukkan dengan skor yang berbeda pada kategori tinggi. Kemampuan komunikasi yang sudah baik menunjukkan dampak dari kemudahan berkomunikasi di era digital. Sementara itu, kemampuan pengolahan emosi masih perlu ditingkatkan karena masa remaja merupakan masa peralihan dengan emosi yang belum stabil. Penelitian ini berimplikasi pada siswa, orang tua, dan sekolah sebagai lembaga pendidikan formal yang dapat menerapkan pendidikan resolusi konflik secara terstruktur dan sistematis. Adapun rekomendasi yang penulis dapat berikan berupa implementasi pendidikan resolusi konflik ke dalam kurikulum atau kegiatan pembelajaran yang menyenangkan agar dapat mengubah persepsi siswa bahwa konflik dapat diarahkan secara konstruktif dan siswa dapat meningkatkan kemampuan resolusi konfliknya. Sekian dari pembahasan saya ucapkan terima kasih.